Yaitu Barcelona di peringkat 2, Arsenal 3, Inter 4. Ini bahkan poinnya sama mereka bertiga. Ini berarti 3 tim dari 4 besar di babak grup amanah semua ya. Mereka berhasil lolos ke 4 besar Liga Champions, bisa masuk sampai dengan semifinal. Cuma Liverpool saja nih yang tidak meneruskan tren baik di babak grup. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dalam hal ini dari pertandingan leg kedua melawan Munchen. Namun, sebelum gue mulai cerewetin Inter hari ini, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan tebak skor Bolonya melawan Inter yang disponsori oleh salah seorang kawan kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Nah, untuk pengundiannya mohon bersabar ya teman-teman, pasti akan gua undi kok. Soalnya nih jadwal Inter padat banget, jadi harus dicari-cari nih waktu yang pas ya. Dan berarti akan sekalian juga gua undi untuk pemenang tebak skor leg pertama Munchen melawan Inter. Oke, langsung saja kita mulai. Data fakta menarik yang pertama dari pertandingan leg kedua kemarin. Menurut data Opta, dengan golnya ke gawang Munchen di leg kedua kemarin teman-teman, Lautaro kini menjadi pemain ketiga asal Argentina yang mampu mencetak setidaknya 8 gol di Liga Champions. Sebelum Lautaro ada nama Crespo dan juga Messi. Tapi ini Messi sangat mendominasi sih teman-teman. Crespo cuma ada sekali dan sekarang Lautaro Martinez 1 kali. Dan ngomong-ngomong soal Lautaro, di leg kedua kemarin dia terpilih sebagai pemain terbaik di lapangan. Sangat amat layak. Bahkan menurut gua pertandingan lawan Munchen leg pertama dan leg kedua adalah penampilan terbaik Lautaro di musim ini. Catatan menarik lainnya dari Lautaro ya di leg kedua kemarin, dia membuat 5 dribble sukses teman-teman. 2 lebih banyak dibandingkan pemain-pemain lainnya. Gokil. Padahal Lautaro bukan tipe striker yang jago dribble ya. Tetapi entah kenapa memang kemarin bola kok lengket banget di kaki dia. Dan data fakta menarik dari Lautaro belum berhenti di situ teman-teman. Dengan gol yang dia ciptakan di leg pertama maupun leg kedua ke gawang Munchen, ini berarti Lautaro menjadi pemain pertama Inter dalam sejarah yang mampu mencetak 5 gol berturut-turut di Liga Champions. Gokil, gokil Lautaro bisa segacor ini teman-teman di paruh kedua ya. Padahal di paruh pertama, buset deh Lautaro sangat amat ambyar. Akan tetapi sayangnya performa luar biasa dari Lautaro tidak diikuti oleh duetnya ya, Marcus Thuram. Padahal Marcus Thuram di paruh pertama musim ini sangat luar biasa. Dia bersaing menjadi salah satu top skor Serie A. Di paruh kedua musim ini parahnya minta ampun. Kenapa ya Thuram? Ini kayaknya gara-gara model rambut dia ya. Dia terlalu mementingkan penampilan tubuhnya ya, bajunya, rambutnya. Performanya di lapangan malah ambyar. Dan bahkan ini ada kabar buruk teman-teman, kabar baru ya. Aduh, Marcus Thuram dinyatakan cedera dan dia dipastikan absen di pertandingan nanti malam melawan Bolonya. Dan bahkan kemungkinan besar dia juga absen di derby. Kok bisa gitu Thuram? Sejauh ini belum bisa dipastikan dia cedera apa. Akan masih ada tes medis lanjutan. Tetapi dugaan awal dia cedera otot ya, gara-gara kelelahan. Kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua teman-teman. Inter cenderung akan menang agregat, lolos ke fase berikutnya apabila menang di leg pertama fase gugur kompetisi Eropa. Total dari 24 pertandingan yang mana Inter menang leg pertama, itu 22 diantaranya Inter akhirnya menang agregat teman-teman, alias melaju ke fase berikutnya. Contohnya di pertandingan lawan Munchen dan juga di pertandingan sebelumnya ya melawan Feyenoord, itu Inter selalu menang di leg pertama dan kemudian memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Nah ini menarik teman-teman, apakah kita bisa meneruskan tren ini ya di semifinal nanti melawan Barcelona? Ini jadwalnya di leg pertama akan main di kandang Barca, kemudian leg kedua di Giuseppe Meazza. Tapi ya, ngomong-ngomong soal jadwal, buset gara-gara ada partai semifinal ini, jadwal kita parah banget teman-teman. Hari ini kita lawan Bolonya, lalu 3 hari kemudian kita ada derby semifinal Coppa Italia lawan Milan, lalu lanjut akhir pekannya lawan Roma, kemudian lawan Barca, Verona, Barca lagi, lanjut Torino, nggak berhenti-berhenti, main tiap 3 hari sekali.
Pusing mana Thuram cedera, Dumfries baru bisa balik kemungkinan di semifinal leg pertama lawan Barca. Bahkan Zielinski lebih parah lagi teman-teman. Ini berita terakhir mengatakan cedera dia sembuh lebih lama dibandingkan Dumfries. Aduh. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Berdasarkan statistik yang dibuat oleh komputer super canggih dari Opta teman-teman, mereka membuat prediksi siapa yang akan juara Liga Champions dari 4 peserta semifinal. Peluang Arsenal 28%, Inter 25%, Paris Saint-Germain 24%, Barcelona kok bisa-bisanya paling kecil 21%. Aduh, Inter jangan diunggulkan kayak gini please. Inter itu tampilnya justru lebih bagus ketika tidak diunggulkan. Tapi ya teman-teman, ini dari 4 semifinalis, 3 diantaranya adalah tim peringkat 2, 3, 4 di babak grup yang lalu, yaitu Barcelona di peringkat 2, Arsenal 3, Inter 4. Ini bahkan poinnya sama mereka bertiga. Ini berarti 3 tim dari 4 besar di babak grup amanah semua ya. Mereka berhasil lolos ke 4 besar Liga Champions, bisa masuk sampai dengan semifinal. Cuma Liverpool saja nih yang tidak meneruskan tren baik di babak grup. Nah, kalau dilihat berdasarkan ini, gua nggak setuju banget tuh dengan statistik yang dibuat oleh Opta ya. Mosok iya Barcelona peluangnya paling kecil 21%, padahal di babak grup dia justru ada di peringkat 2. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Pertandingan lawan Bayern Munchen ya, leg pertama dan leg kedua seakan ingin membuktikan bahwa hidup itu memang sudah ada skripnya ya, bahwa hidup itu memang sudah tertulis. Ketika di leg pertama minggu lalu, Fratesi membuat gol di menit tempat lawan dan selebrasi yang sama dengan gol Pandev di beberapa tahun sebelumnya. Lalu untuk di leg kedua ini, giliran Pavard yang membuat pengulangan sejarah untuk dirinya sendiri ya. Gol terakhir yang dia ciptakan di Liga Champions adalah melawan Inter ketika berseragam Bayern Munchen. Kok ya bisa-bisanya gol dia berikutnya di Liga Champions yang merupakan gol pertama dia untuk Inter justru diciptakan ke gawang Bayern Munchen. Jujur teman-teman, gue kaget sih ketika Pavard selebrasi ya. Dia bahkan selebrasinya terlihat sangat amat emosional. Wah, untung itu golnya di Giuseppe Meazza ya. Kalau itu sampai golnya di kandang Munchen, bisa-bisa itu Pavard bakal jadi bulan-bulanan fans Munchen. Namun teman-teman, selesai pertandingan, Pavard membuat klarifikasi ya melalui Instagramnya. Dia bilang begini, FC Bayern memungkinkan saya menjadi pemain seperti saat ini. Klub ini adalah rumah saya selama bertahun-tahun. Saya tidak akan pernah melupakan betapa terhormatnya menjadi pemain terakhir yang menggunakan jersey nomor 5 meneruskan warisan seorang legenda. Selebrasi saya kemarin hanyalah kegembiraan seorang pemain yang dapat mencetak gol di perempat final Liga Champions. Hal yang saya lakukan bukan karena saya tidak menghormati para penggemar FC Bayern. Lots of love, banyak cinta dari Pavard. Kemudian yang berikutnya teman-teman, gue ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi teman-teman yang sudah nyawer ya di pertandingan lawan Munchen kemarin. Terima kasih banyak. Saweran teman-teman sangat amat berarti untuk perkembangan channel ini. Yang pertama ada dari Jong, dia bilang suara hilang bang. Jadi ini dia nyawer ketika gue lagi live ya teman-teman. Sepanjang babak pertama mikrofon gue nggak ada suaranya. Dia nyawer demi untuk ngasih tahu gue bahwa suara gue nggak kedengeran. Aduh, mikrofon. Makanya teman-teman, gue bilang support dari teman-teman semua sangat berarti bagi gue untuk meningkatkan kualitas device ya, peralatan untuk membuat konten cerewetin Inter. Terima kasih banyak. Kemudian support yang kedua ada dari Y-Art. Dia bilang semifinale, Melon semakin nyungsep di Goa. Aduh, tapi kita ngomong-ngomong soal Melon akan deg-degan lagi nih semifinal leg kedua. Jangan sampai kalah. Kemudian yang berikutnya ada saweran juga dari Interisti Kalimantan Barat yang selama ini menjadi sponsor giveaway kita teman-teman. Untuk yang kali ini dia ada komentarnya nih, tumben-tumben biasanya nggak sama komentar. Untuk yang kali ini dia bilang begini, dengan skuad yang rata-rata sudah uzur, terus dengan gaji yang rata-rata paling rendah di antara 4 tim semifinal lainnya, Kulon Won semifinal. Mantap, semoga kita terus melaju ya sejauh-jauhnya, kalau bisa bahkan treble winner. Kemudian lanjut yang berikutnya teman-teman, gue mau bacain statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Lautaro Martinez. Dia bilang begini, kami menderita, tapi kami menunjukkan bahwa kami bisa melakukan hal-hal hebat. Setiap tahun tujuan kami adalah memenangkan segalanya. Dan kalau tidak, untuk apa kita bermain sepak bola? Itulah mentalitas kami. Terima kasih untuk rekan setim, staf Inter, dan semua fans kami. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya,
Semifinal melawan Barcelona adalah ulangan tahun 2010. Kemudian Lautaro menanggapi, itu akan menjadi laga penting, menjadi lawan yang hebat. Tetapi sebelumnya kami akan fokus ke pertandingan lawan Bolonya di akhir pekan ini. Setelah itu baru kami memikirkan Liga Champions saat waktunya sudah tiba. Kemudian yang berikutnya ada statement dari Benjamin Pavard. Dia bilang begini, ini bukan pertandingan yang mudah. Saya senang mencetak gol pertama saya, tapi yang lebih penting adalah saya senang untuk tim karena berhasil mencapai semifinal. Kami sangat menderita dan kami tahu kunci pertandingan ini adalah pertahanan. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa tanggapan Anda tentang gol perdana untuk Inter? Pavard bilang begini, saya sangat bahagia, saya sudah lama menantikannya. Rasanya luar biasa mencetak gol dengan atmosfer seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada dari Simone Inzaghi, teman-teman. Dia bilang begini, ini malam yang indah dan kami bisa menikmatinya di depan para fans yang mendukung kami sepanjang pertandingan. Kami benar-benar ingin lolos dan sangat bahagia dengan hasil ini. Kami tampil luar biasa dan saling membantu. Itulah satu-satunya cara untuk menang. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, siapa pemain Inter yang kena kartu kuning di akhir laga di antara pemain-pemain di bangku cadangan? Inzaghi bilang begini, itu kartu kuning untuk Di Marco. Untungnya bukan untuk Bastoni atau saya. Kalau kami berdua yang kena, berarti kami tidak akan tampil di leg pertama melawan Barcelona. Lalu kemudian yang terakhir ada pendapat dari Vincent Kompany, teman-teman. Dia bilang begini, selamat untuk Inter. Mereka memiliki pelatih yang fantastis dalam diri Simone Inzaghi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.